Oke, assalamualaikum Ustadz. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini bagusnya gini, lebih jelas lagi kalau berdua nih. Kalau berdua nih kita pakai ini lebih bagus. Baik. Tapi ini bisa nggak ya? Masih bisa nggak? Coba ya. Iya. Kita coba pakai ini. Naruhnya di mana, Pak? Belum dicas, Pak. Oh, belum dicas ya? Sepertinya iya. Iya, Pak. Sepertinya belum dicas dua-duanya, Ya, Pak. sepertinya belum dicas. Ya, Berarti perlu karena dicas. kesibukan terus. Jadi Kita tidak dicas. Kita susun ulang ya supaya ada kesamaan konsep. Iya. Karena sebagian besar Iya. tuh terapis atau konsultan itu sudah punya konsepnya sendiri. Betul. Makanya seringkali terjadi benturan pemahaman. Benturan pemahaman itu banyak hal. Yang pertama biasanya karena keilmuan, yang kedua karena pengalaman, kan gitu. Yang ketiga karena satu dan lain hal merasa tidak sesuai, bisa terjadi ya. Oke, bisa lepas segitu ya. Oke. Mana nih? Yes. Jadi gini, kita bicara tentang tentang luas dulu ya, jangan berpedoman padanya dulu. Kita mau bahas tentang SOP ruqyah. Ini supaya penyelarasan. Nek panjenengan Ustadz Pram biasanya gimana SOP-nya? Jadi langkah pertama biasanya saya akan bertanya kepada pasiennya, Pak. Diajak ngobrol apa yang menjadi hambatan yang sering dialaminya. Diajak ngobrol dulu, Setelah Komunikasi awal ya. komunikasi awal adalah ngobrol dulu. Apa yang menjadi masalahnya dan menjadi hambatannya di situ. Oke, yang kaitannya dengan komunikasi awal itu ada sebelumnya ini pengantar nih ya. Iya. Oke. Jadi yang pertama langsung tak koreksi ya. Iya. Jadi untuk SOP bekam SOP ruqyah maksudnya. Iya. Yang pertama adalah komunikasi ya. Komunikasi awal. Iya. Nah, komunikasi ini kan butuh media, Mas. Medianya apa? Tempat. Nah, jadi ketika mau ruqyah, Iya. yang pertama kita siapkan adalah tempat di mana kita mau bicara, mau ngobrol, Betul. tempat di mana kita mau ruqyah. Betul. Ngobrolnya bisa di ruang konsultasi atau juga bisa di ruang tamu, mungkin sekedar ngobrol aja. Iya. Hanya ngobrol dulu ya. Mungkin Iya. biasanya begitu. Betul. Pengantar awal biasanya misalnya mau ruqyah orang tua anaknya. Iya. Biasanya orang tuanya ngobrol. Betul. Ustaz, ini saya mau bicara nih. Betul. Mau cerita kan gitu ya. Betul. Ceritalah. Itu bisa di mana saja. Bisa di mana Tapi saja. kalau mau secara khusus ya di tempat yang sudah disediakan, yaitu Betul. ruang ruqyah. Betul. Tempat di mana bisa konsultasi, membicarakan tentang rencana ruqyah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, mau anaknya, mau tetangganya, mau saudaranya kan gitu. Iya. Jadi harus ada tempat. Ada tempat. Tempat di situ harus ada. Di tempat itu harus ada satu meja. Satu meja. Harus ada meja, harus ada kursi. Harus Kan ada gitu. kursi. Ada meja, ada kursi, kemudian saling berhadapan. Betul. Muajaah. Ya, ini si nelpon. Bu,
Betul Bang. Gimana ya? Ya, Ya. oke. Terus apa tadi? Setelah komunikasi apa tadi? Setelah Komunikasi awal. komunikasi awal, Hmm. keduanya kita di tempat yang biasa untuk Nah, ngobrol di komunikasi mediasi. itu temanya apa? Temanya Hmm. yang menjadi pokok permasalahan yang sering menjadi hambatannya apa? Nanti pasti ketemu. Komunikasi awal untuk mengetahui, Ha-ha, untuk diagnosis medis atau non medis kira-kira seperti itu. untuk mengetahui Ha-ha, gangguan seperti apa? keluhan ya. Keluhan maksud saya. Oke. Ya, Untuk mengetahui keluhan. betul. Ah, nih artinya di sini karena kita mau mendengarkan keluhan, porsinya berapa tadi? Durasinya, Hmm. durasinya relatif 10 menit. 10 menit cukup. Paling lama 15 menit. Ah, oke. Misalnya 15 menit. Iya, Nah, lebih kurang ya. ya katakanlah 15 menit. Ya. Itu persentase keluhan itu berapa menit? Persentase keluhan Ya, waktu yang digunakan untuk berkeluh kesahnya itu berapa menit? Jadi dari pasien berapa menit, dari ustadz berapa menit? dari saya bisa ngambil kesimpulan bangsa 10 menit. Oh, nah, contohnya kayak gini nih. Ya, Jadi sebentar. ya. Jadi gini Dad, kalau di DHBH Ya, bukan seperti itu. bukan. Oh ya, Ya. Ini untuk sharing aja supaya jangan sampai salah paham nanti. ya. Kalau di DHBH itu 80% adalah mendengarkan. Oh, jadi audiens. Ya katakanlah 70% lah. Ya. 70% lebih banyak mendengarkan karena kita mau mendengar keluhan. Hmm. Ya, ini di sini pentingnya konsultan lah. Terus waktu yang digunakan kalau 15 menit, Hah? 10 menit untuk mendengarkan keluhan, 5 menit untuk memberikan gambaran mengatasi persoalan. Oh, berarti kecepatan menurut di sini. Terlalu cepat apa bagaimana, Pak? Apa gimana maksudnya? Menurut versi Bapak? Enggak, ini SOP-nya begitu di sini. Asapnya, iya, iya, iya. SOP-nya itu jangan banyak kita yang bicara. Oh, ya. Maksudnya gitu. Hmm. Kita kan mau dengerin keluhan. Iya, Kita mau memberikan solusi kan gitu. betul. Jadi kan sudah tahu solusinya adalah ruqyah. Hmm. Ketika ada orang datang mau ruqyah, 10 menit untuk mendengarkan, kita mendengarkan keluhannya apa. Hmm. Nah, 5 menit digunakan untuk menjelaskan alternatif penyelesaian. Hmm. Jadi lebih bersifat teknis. Teknis. Jadi bukan dakwah. Ya, Ya ini penting nih. Jadi kan orang datang untuk menyampaikan keluhan, ya udah kita dengarkan keluhannya, kita catat keluhannya apa, intinya itu apa? betul. 1, 2, 3, 4, 5 katakanlah. Poin-poinnya, Pak. Poin-poinnya apa? Nah, terus ini katakan ini 10 menit ya. Ya. 10 menit. Kemudian kita memberikan advice Ah, cukup 5 menit. Apa saja 5 menit itu? Apa tadi? Kan jelas ini ruqyah. ya. Jadi apapun persoalannya, Ya. yang disampaikan adalah manfaat ruqyah. Ya. Jadi yang disampaikan adalah satu manfaat ruqyah. Betul. Ya. Setelah menyampaikan manfaat ruqyah, Ah, yang kedua
prosedur ruqyah. Prosedur. Ya. Itu disampaikan. Nanti prosedurnya akan seperti ini, Bu. Ya, Ibu sebelum ini Ibu sudah dijelasin lah Ibu ya, ini manfaat ruqyah misalnya. Iya, iya. Manfaat ruqyah itu apa saja? Apa saja? Menenangkan hati atau jiwa. Satu, apa? Ya. Menenangkan jiwa. Menenangkan hati, ya. Terus yang kedua, Penyejuk jiwa. Ya. ya, terus nggak apa-apa. Penyejuk jiwa. Tad, Ya. kita lanjut ya, Tad. Ya. Jadi manfaat ruqyah kita tadi jelasin apa? Ya. Penenang jiwa, penyejuk hati. Menenangkan hati, penyejuk jiwa, terus Dengan izin Allah bisa mengeluarkan penyakit-penyakit. Penyembuh. nah, penyembuh. Penyembuh apa? Penyakit medis maupun Penyembuh apa yang dikeluhkan, Tad? Oh ya gitulah. Penyembuh apa yang dikeluhkan. Iya. Iya. Ini penting nih. Penting. Jadi kita nggak melebar kemana-mana kan gitu. Iya. Ya itu. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya intinya kan itu. Intinya itu. Itu Ya. manfaat ruqyah. Manfaat. Kemudian prosedur ruqyahnya. Prosedurnya. Pertama, Prosedur ruqyah. ya, Yang satu dari internal ya. internal. Dari internal artinya di HBH nih. Ya, Yang kedua eksternal eksternal. dari pasien. Pasien. Oke. Dari internal Ya. DHBH 1 yang pertama adalah ada ruang ya. Ruang. Ruang buat ruqyah, ruang ruqyah. Tempatnya, medianya Pak. Yang kedua, peralatan. Peralatan. Apa aja? Peralatan ruqyah itu Minyak zaitun. sarung tangan. Sarung ya kan? tangan. Ya betul kan? Dan? Betul. Peralatan ruqyah meliputi sarung tangan. Sarung tangan. Misalnya pasiennya cewek Pak ya. Iya, misalnya cewek. Ya. Apalagi mukena. Iya, betul. Ada semua sudah disiapin kita. Alhamdulillah. Mukena. Terus apa lagi? Bisa minyak zaitun. Minyak zaitun. Ya. Terus Minuman jamu. minuman Herbal. jamu Ada garis miring herbal. herbal. Ya. Terus air putih. Air ya kan? putih. Ini air wali biasanya air Wali, putih. Air wali atau air zam-zam. Oh iya. Kalau ada kurma. Kurma. Iya, kalau ada. Iya. Iya. Terus Bisa ditambah dengan bidara. Kalau herbal nih ya. Herbal bidara. Itu udah jadi gambaran. Gambaran. Oke, berikutnya Ya. itu kita juga harus menyediakan tisu. Tisu. Ya, Keduanya kresek. tisu. Yang kedua Kresek. tempat Tempat. muntah. Muntah. Tempat muntah. Ya, jangan Ada. cuma kresek doang. Ya, tempat. Sudah tersedia, sudah SOP-nya udah ada. Ada Pak. Jangan sampai mau muntah bingung aneh. Pasti disiapin dulu Harus disiapin dulu dari awal. dari awal. Ya. Gitu ya. Ya. Oke. Ada sarung tangan. Ya. Nah, ustadznya harus pakai seperti apa? Ya. Dalam keadaan Dari- berwudu udah pasti. Dalam keadaan berwudu Enggak, maksudnya secara fisik dulu. apa sih? Secara fisik itu satu. Ya.
berpakaian rapi ya kan? Berpakaian rapi. Nah, Pakaian rapi. Nah, pakai jas nggak? menurut saya tidak usah Pak. Batik aja Pak. Di sini ada disediakan. Ada Pak. Ya udah kalau gitu. Saya belum tahu Pak. Iya, maksudnya gitu. Iya. Di sini disediakan Ada Pak. jas berpakaian rapi. Oh, Jas. Ya. ja. Yang kedua berpeci. Berpeci. Jangan sampai mau ngeriak orang pakainya lusuh, Pakai belangkon Pak. pakai belangkon. Ya pakai belangkon kayak kurang pas gitu loh. Bukan nggak boleh, ya boleh aja. Nggak boleh Cuman aja. kayaknya kurang pas gitu kan. Nah, ya jadi berpeci. Pakai sarung apa pakai celana? Saya lebih suka pakai celana Pak. Nah, pakai celana ya, Iya. celana. Tapi boleh pakai sarung nggak? Boleh. Dan pakai pewangi Pak. Oke. Pewangi, Ya, minyak. minyak ya. Ah. Oke, terus Ya. itu ya. Iya. Ada sajadah perlu nggak di? Oh ya tadi dia ada sajadah ya. Iya betul, perlengkapan. Nah, sekalian Ada Pak. bantal ya. Bantal. Ada tempat karpet ya. Karpet. Karena kadang-kadang Orangnya ketika tidur. orangnya tuh jeblak, Ah, jangan bingung harus ada bantal berarti. iya. Ya. Terus apa lagi? Sarung Sarung. untuk menutupi Nutupin aurat. aurat. Soalnya Barangkali- akhwat, terutama akhwat Pak Iya. ini yang kita bahas. Ya kan kadang-kadang orang nggak pakai kaos kaki. Ah. Ya. Begitu glosor, Ah, nah, kakinya ditutup. harus Gitu. seperti itu. Jaga-jaga. Jadi Kain ada panjang sarung. Pak. Kalau sarung. Ah. Sarung atau kain panjang ya. Bed cover Pak. Selimut. Ya bisa. Iya. Seperti itu ya. Iya siap. Oke, selanjutnya kita kaji tentang ini kan peralatan ya. Iya. Prosedurnya, Prosedurnya. Ya. seperti apa? Menurut Pasiennya disuruh duduk, Ah, apa berdiri? kebanyakan duduk Pak. Pasiennya duduk, nah, Menghadap kiblat. pasien duduk. Duduknya di kursi apa di apa? Di lantai? Di lantai saja. Di lantai. Pasien duduk. Tergantung situasi Pak. Kadang bisa tidur Pak. Kadang nggak ada yang kuat duduk Pak. Tidur tergantung penyakitnya juga. Pasien duduk atau Tidur. tidurnya terlentang. Terlentang. Nanti bisa dipindah kepalanya. Terlentang. Ya. Ya. Atau berdiri bisa nggak? Berdiri bisa. Berdiri. Sesuai kondisi Pak. Nah, Ya. ini jangan, ya ini kan harus dipahamkan, jangan Paham. sampai nanti pasiennya suruh jengking Ya, atau gitu. pasiennya suruh apa miring. Enggak, kita udah apa? Ya ini belum tentu namanya Kalau di orang. DHBS saya belum tahu Pak. Nah, makanya ini kan banyak kejadian yang aneh-aneh kan gitu. Ini Bapak itu berpengalaman udah 40 tahun. 40 tahun Ya, Pak. 40 tahun bahkan bisa lebih. Artinya sudah menghadapi berbagai macam Jenis. terapis ya. Terapis yang model-model macam sudah pernah. Sudah pernah, Pak? Sudah pernah semua. Alhamdulillah. Pasien juga macam-macam. Ha-ha. Pasien yang begitu datang boro-boro mau pakai makna ada. Lah sama ini posisi di mana? Sama harus tahu ini. Iya. Begitu datang nggak mau pakai makna, sama gimana? Saya nggak jadi Hah? menerapi kalau cewek Pak. Kenapa? Ya, misalnya datanya pakai tank top, saya nggak bisa melihat Pak. Contoh, Iya. orang itu bermobil tahu-tahu meskipun Islam kadang ada pakai baju yang seksi Pak. Ah, Seharusnya secara Islami kan kalau kesini datanglah sesuai adat-adat yang ngikutin adab. Jadi saya kalau seandainya yang datang awat memakai baju yang seksi, pakai legging, saya lebih baik menolak. oh gitu. Iya, saya harus tegas. Soalnya Kenapa? lekuk tubuh wanita adalah itu tantangan buat saya. Oke, sekarang gini. Iya, Sampan kan tujuannya mau membantu. membantu. Iya, Misalnya ada undangan nih undangan. dari DHBA supaya datang ke rumah makan Korea ini, Iya, nggak jauh dari sini. Iya. Sampan datang sana. iya. Di rumah makan Korea itu ada orang kesurupan. Betul.
Yang namanya orang kesurupan, nah, rumahnya akan korek gimana? Iya. Kan pakainya BH doang. Ah, itu buru-buru langsung minta tolong tutupin dengan selimut. Nah, lagi kesurupan dia. Ah, Ini kasus ya, ini Kasus. contohnya nih. iya. Kalau saya Terus belum. pakai celana pendek. Ah, Saman gimana? Apa saman? Terus apa tindakannya? tindakannya, Nah. ya bisa rukyah jarak jauh dengan jari telunjuk. Pak. Iya iya iya. Iya. Ada Maksudnya cara, jari- ada tekniknya dengan untuk. Bukan ini bukan masalah teknik, tapi kita lagi mau mengkaji ketika menghadapi persoalan seperti itu harus bagaimana sampean? Oh, untuk secara fikih, untuk darurat boleh saja. Boleh ya? Secara fikih, Iya. namanya masuk hukum darurat, Pak. Gitu ya. Iya. Jadi bukan nolakan. Kalau yang secara datang biasa-biasa saja, nggak kesurupan, saya nggak Nah. mau. Tapi kalau Kenapa? Hah? Kan begini Mas. Iya. Ini supaya ini aja Lebih supaya selaras. fair, ya. Iya. Di sini itu yang datang tidak semuanya orang baik-baik Mas. Ya, Iya. kita tahu aja. Iya, iya. Saya Iya akan. kan? Iya. Ini dunia. Dunia. itu macam-macam. Macam-macam. Penuh dengan. Iya kan? Ah, Realitas kehidupan luar Realitas. biasa. iya. Berbagai macam watak, sifat, karakter manusia ada di dunia ini. Dunia ini, terutama di kerangkan ini. Ketika orang-orang itu mendapat cobaan karena Iya. gangguan jin katakanlah, gangguan itu kan pada posisi terserah mereka, Iya. ya kan? Terserah mereka atau ya apa adanya gitu. Iya. Tahu-tahu orang datang ke sini pakai menor-menor gitu. Iya, 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 iya. Dengan gaya, "Pak Ustad, Ya. Ya. saya mau ruqyah dong Ustad." Ah, Mungkin itu lebih baik daripada ke sini tahu-tahu sudah berpakaian Rapi. najis, rapih ya. ah. Tapi- Maksudnya udah memakai baju hijab gitulah ya, iya. berhijab. Tapi di luar dia punya keluhan banyak. Ah. Kan ada banyak tadi Oh iya. yang datang sini tuh ajeb-ajeb di sini banyak tadi. Ajab-ajab banyak, Pak. Yang masuk gede gede. Oh gitu. Jadi Ajab gitu Pak ya. Banyak. Astagfirullah. ya. Nah, kita harus bantu juga. Jadi Bantu sih. orangnya macam-macam. Orangnya Pak. macam-macam. Seperti itu. Ya. Nah, itu seperti apa? Artinya yang penting jangan alergi. Oh iya. Jangan pokoknya ruqyah hadap saya harus rapi. Oh gitu. Jangan gitu. Oh, jadi relatif saja Pak ya. Ya biasa aja. Biasa kayak, saja, ya. relatif Pak. Namanya hidup kan penuh warna tadi ya. Penuh warna Pak. Justru Mungkin iya. karena saya lama di kampung Pak ya. Iya, jadi Kalau gini Bapak maksudnya. udah kemana-mana. Ya. Enggak, maksud Bapak tuh gini. Ya, kita menghadapi dunia apa adanya lah. Ah. Toh kita juga berpakaian rapi itu hanya bentuk Fisik, bentuk budaya ya, budaya. berpeci dan sebagainya kan budaya itu. Budaya. Ya, itu untuk menyesuaikan dengan budaya sekitar. Ya. Umumnya kalau ruqyah itu ya pakai peci. Tapi ada juga orang yang nggak berpeci gitu. Iya. Tapi ilmunya seperti lebih dari orang yang berpeci kan itu banyak juga. Banyak sekali. Artinya begini, Ya. ya kita menghadapi apa adanya, Ya. cara menghadapi orang juga ya seperti itu. Ya. Nah, yang perlu disampaikan terkait dengan waktu tadi. Jadi yang pertama bersifat teknis tadi. Teknis aja ya. Bersifat teknis saja. Ibu, Ya. oke Bu, saya udah paham apa yang Ibu ceritakan, apa jadi kok. Insya Allah terobati dengan ruqyah. Intinya itu, Intinya itu, jangan lama-lama. bukan masalah lama, Oh, tapi gitu. tapi intinya gini, Intinya. kita kan mau menenangkan hati, Menenangkan hati, mau menyejukkan jiwa, betul melapangkan nggak? dada. Betul. Iya betul. Makanya terus jangan, waduh, Bu, kalau masalah berat seperti ini, aduh, Itu malah nambah bikin tambah bikin kacau nanti. Kacau, iya, Pak. Maksudnya gitu, kita harus menenangkan jiwanya. ya. Paham ya Tad ya? Insya Allah paham. Nah, oke, terus sekarang coba kita selaraskan dengan SOP ruqyah, Iya. ya. Yang pertama komunikasi awal sudah tadi, Iya betul. membaca data di kartu sehat. Oh, membaca data di kartu saya. Jadi ketika orang mau ruqyah biasanya didaftar dulu Nah, kartu di admin. di admin. Ya. Sama data baca itu Ya. namanya siapa sudah ada. Gitu. Mau terapi apa? Terapi ruqyah misalnya. Ya. Yang kaitannya dengan terapi ruqyah adalah pekham. Betul. Jadi nanti bisa juga Diarahkan. dalam komunikasi tadi yang
yang 5 menit itu Bu nanti setelah rupiah ya Bu ya, insya Allah sembuh Bu. Nanti dilanjutkan dengan Rupiah. terapi lain ya Bu. Itu maksudnya. Betul. Gitu kan. Betul. Ya. Jadi pindahkan data di buku komunikator. Jadi buku komunikator gini Tad. Ini kartu sehat nih, namanya Kartu siapa? sehat. Itu ada buku namanya buku komunikator. Buku komunikator. Buku nih. Buku di buku tulisan biasa, buku Tulisan. kertas, Iya. buku besar. Buku besar. Nah, itu dipindahkan. Dipindahkan. Namanya siapa gitu. Yandi. Misalnya di lembar ini ya, lembar Ya. ini. Ini buku komunikator ya kan? Iya. Misalnya Yanti gitu ya. Yandi. Ini komunikator, jadi buku kartu sehat sendiri, buku komunikator sendiri. Yanti, 4 tanggal lahir kan ada tuh, alamat ya kan, Iya betul. telepon, Ya. ada kan, Ada. Nah, keluhan, Keluhan. nah keluhannya itu ditulis Tad. Oh apa? Di buku komunikator, Di buku yang komunikator. tebal itu. Iya. Oh tadi keluhannya apa? Keluhannya misalnya merasa Was-was. was-was, Ah, ya. Sakit hati, sakit kepala. sakit kepala, ini kita sini dulu. Ini orang pasien bukan sih, bukan kan? Orang sendiri. Bro sini aja. Turun aja. Beli makan saya. Gitu ya, Dad? Iya. Dipindahkan keluhannya apa? Bukan keluhannya. Untuk apa, Dad? Untuk dipelajari dulu. Bukan. Bukan Pak. Ini ditulis Mendiagnosis. karena apa? Mungkin dia nanti suatu waktu dia datang sendiri, datang lagi, Datanya masih ada. datang lagi. Konsultannya belum sampean. Oh iya. Bisa saja ke konsultan yang lain. Oh, Ibu Yanti ya. Namanya di komunikator tuh ada keluhan. Oh, jadi konsultan yang lain tahu. Oh iya. Paham ya? Iya paham. Misalnya ini pertemuan pertama sama Ustaz Pram. Terus dia tahu-tahu ada keluhan lagi, datang ke sini. Ustaz Pramnya nggak ada nih, lagi tugas luar. Iya. Ada Ustaz Firdaus. Iya. Jadi Ustaz Firdaus nggak nanya lagi tuh. Soalnya udah ada datanya di Ada sini. datanya di sini. Iya, betul. Kasusnya gitu. Iya. Ya. Oke ya, Tad. Ustaz, paham. Paham ya. Oke. Berikutnya mengisi kartu sehat. Mengisi kartu sehat apa isinya? Ditulis ruqyah gitu. Kan terapisnya siapa? Ditulis tuh. Yang ruqyah Ustaz Pram, ditulis di kartu sehatnya pasien. Karena nanti untuk catatan, oh dulu yang ruqyah siapa? Tahu. Ya, Dad? Buat database. Nah, tadi mendengar keluhan, tadi sudah mendengar keluhan, mencatat data keluhan di buku komunikator. Nah, ini keluhannya apa aja ditulis tuh. Tadi di buku komunikator ya. Terus penjelasan teoritis pengetahuan konsultan tentang manfaat ruqyah tadi sudah dibahas ya. Nah, tentang energi, bicara tentang energi misalnya, tentang gaib, tentang santet, ya. Harus paham. Tentang guna-guna, penyakit dan pengobatannya. Nah, ini penting. Solusi. Seperti itu. Oke, Tad. Paham. Penjelasan sebelum pelaksanaan ruqyah. Pastikan untuk wanita tidak dalam keadaan haid kecuali penyakit. Nah, ya. Soalnya ada Ya, penyakit. kalau bisa bersih, kalau bisa. Tapi ternyata misalnya ada orang kesurupan lagi haid, ya sudah nggak apa-apa. Kadang-kala ya penyakit. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua, membaca doa cahaya dipandu oleh konsultan. Membaca doa cahaya, pasiennya disuruh. Biasanya gini, Tad. Kalau di sini, Ya, ini kan proses ya. proses. Kalau dulu Bapak, Ya. zaman-zaman dulu tuh, Zaman dulu. orang ruqyah tuh dihadapi dengan serius banget. Pasti. Bukan cuma habis ngobrol, ya habis ngobrol. Oke Bu, saya udah tahu pesannya. Mbak E mandi dulu.
mandi herbal dulu. Itu begitu. Arahkan. Jadi jadi ruqyah itu bukan yang buru-buru, bukan. Nyantai. Udah tahu kayak mandinya mau mandi apa, misalnya dia bedah aura, punya bedah aura ya, bedah aura dibersihkan semua, auranya dibangkitkan semua, energi negatifnya dibuang. Ya ini tinggal bagaimana terapisnya nih, tinggal bagaimana konsultannya. Oh ini ruqyah biasa nih ya. Oh ini kalau orang kayak gini nih, misalnya ruqyah karena ditinggal suaminya kawin lagi, kan banyak tuh. Jadi depresi, terus rasa percaya dirinya jadi kecil. Tenang Bu, bedah aura supaya auranya itu bangkit kembali. Kayak gitu, contoh. Ya, inilah di situ konsultan berperan. Mau dibikin murah bisa, mau dibikin jadi bayar mahal ya bisa, tergantung bagaimana pengelolaannya. Oh, yang kita dianggap mahal, wah mahal ya bagi yang nggak punya duit. Ya, ruqyah berapa sih? Oh 300. Nanti 300 bagi orang yang punya duit, bagi orang kaya raya yang kena cobaan itu. 300 tuh kayak makan di warung. Sekali makannya bisa 500.000. Jadi ini konsep pemahaman konsultan harus paham nih. Wah mahal ya misalnya. Satu, pastikan uang itu bukan untuk apa? Bukan untuk pendapatan usaha kita, tapi untuk apa? Sedekah. Untuk masukkan anggaran. Jadi duit dari ruqyah itu masuk semuanya ke MDM. Majelis Dzikir Mustajabah. Paham nih Pak? Ustaz harus paham nih. Yeah. Kalau nggak paham harus bisa paham. keliru. Harus dibaca lagi. Ya nggak Dad? Majelis Dzikir Mustajabah. Wah Ibu nanti mandi herbal kan ada harganya tuh Dad. Iya. Nah yang seperti ini harus paham. Makanya Ustadz Firdaus seringkali ada bedah aura. Tergantung kasus. Ya orang, Masya Allah ini lagi menderita. Ya udah, kalau ketika uangnya itu bukan masalah, ya bedah aura. Uangnya buat kemana? Buat MDM. Di MDM buat apa? Sedekah. Buat mendoakan mereka. Jadi orang yang diruqyah itu didoakan dalam daftar orang-orang yang didoakan di Majelis Dzikir Mustajabah. Jadi bukan hanya ruqyah saat itu yang sama bacakan dengan berbagai macam. Bukan hanya di situ. Ada kelanjutannya. Nah, itu disampaikan sama pasien. Bu, Ibu, maaf ya Bu ya. Yang Ibu nanti sedekahkan itu bukan untuk saya. Infakkan. Nanti larinya nggak ke saya. Tapi sampai untuk Ibu. Nanti ada berbagi dengan anak yatim. Ibu dapat pahalanya. Untuk penyembuhan sakit Ibu. Paham ya, Dad? Paham. Ini supaya paham. Kalau enggak nanti bisa paham. Bisa salah paham Pak. Harus benar paham Pak. Benar ya. Itu ya Dad ya. Insya Allah. Jadi tentang penjelasan belum pertama. Jadi ada yang namanya dianjurkan untuk mandi Dad. Pastikan untuk wanita dalam keadaan haid itu membaca doa cahaya. Sama harus belajar doa cahaya. Mendalami lagi. Orangnya yang mau diruqyah disuruh baca doa cahaya. Bila perlu mandi, disuruh mandi tenang dulu. Bu, mandi. Bu mandi, ini ada air wali, ada air zam-zam. Ibu minum air zam-zam, Ibu minum air wali, Ibu mandi. Mandilah mau pakai herbal, mau garam ruqyah dikasih. Dia mandi dulu dengan garam ruqyah, dengan herbal. Nah, udah tenang, dibacakanlah proses ruqyah. Oke. Paham ya, Tad? Oke. Berikutnya pengarahan kepada pasien agar tenang.
Relax. Pengenalan pada pasien agar tenang. Kemudian saat ruqyah nanti pasien diperintahkan duduk atau berdiri atau menghadap kiblat. Ya sama ya tadi ya. Ya. Pasien diberi petunjuk bahwa pada saat pembacaan hadzarot atau agar pasien ikut membaca Al-Fatihah hanya dalam hati. Dalam hati. Ini kalau dulu Bapak ini SOP lama ini. SOP lama. Kalau SOP lama itu sebelum ruqyah itu kita kirim doa dulu kan. Satu, kirim doa kepada Rasulullah SAW, sahabat Nabi ya, pada waliullah lah katakanlah gitu, Abdul Qadir Jilani. Tuh. Yang kedua, kirim orang tuanya. Yang mau diruqyah dikirim doanya orang tuanya. Orang tua. Makanya ada hadzarot di situ. Kita kirim Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah. Terus dikirim doa ila ruhi wa jasadi, siapa yang mau diruqyah itu dikirim doa dulu Al-Fatihah dulu. Ini prosedur yang sudah diterapkan gitu ya. Yeah. Tapi prakteknya di lapangan itu seringkali orang tidak melakukan itu karena salah, karena perbedaan pemahaman gitu. Ada yang mikir, wah udah lamaan langsung aja baca ayat ruqyah ada. Padahal di sini sudah besar detail. Nah, oke, paham? Paham. Ada masukan? Cukup Pak. Ada koreksi? Maksudnya gini loh, ketika baca kirim Al-Fatihah itu dia hanya baca dalam hati, bukan terus ikut baca Al-Fatihah panjang, enggak. Kan lagi didoakan. Terus berikutnya, pasien diberi tunjuk bahwa pada saat membaca hidayah, ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah agar pasien mendengarkan saja tanpa membaca apapun, betul? Apa suruh baca apa? Biasanya di dalam hati suruh istighfar aja, di dalam hati, tanpa di mulut. Oke. Dalam ruqyah nanti ada petunjuk untuk ada olah napas gitu, ada nggak biasanya? Kalau saya enggak. Enggak ya. Nah di sini ada nih. Jadi sebelum ruqyah itu ada petunjuk untuk menenangkan hati. Salah satu dari cara menenangkan hati adalah olah nafas. Ketika orang mau diruqyah itu kadang-kadang ada yang grogi kan. Tidak semua orang yang diruqyah itu tenang, belum tentu. Ada yang takut. Jadi sampean menghadapinya itu dengan penuh bijak. Ada orang yang mau diruqyah tenang seperti biasa, ada yang deg-degan. Pak, nanti saya kesurupan, Pak. Iya gak, Pak? Kayak gitu. Pertanyaan dia biasa. Sampean harus tahu itu situasinya itu. Ya. Nah, untuk menenangkan itu bukan sekedar omongan. Oke. Sekarang sama mau diruqyah ya, nanti seperti ini ya. Nanti Bapak Ustadz akan bacain, akan kirim doa buat orang tua, buat Rasulullah dulu ya, buat orang tua, buat sampean juga. Nanti setelah itu sampean tenang saja, tarik nafas ya, tarik nafas coba sekarang supaya tenang. Tarik nafas, baca dalam hati, tarik nafas, keluarkan. Itu maksudnya tadi. Paham? Paham. Nah ini penting supaya jangan salah. Wah nggak usah, kan gitu nih. Nggak usah, saya mah langsung aja, nggak usah pakai tarik nafas. Apa itu? Padahal tujuannya Pak untuk menenangkan. Baik tadi ya. Ya. Nah, ini penting supaya kalau nanti setuju atau tidaknya nanti sampean bisa nih bahas nih, karena panjenengan kan orang baru di sini, orang baru tahu prosedurnya seperti apa sih. Jangan nanti terus ngomong, saya mah nggak usah. Ini pemahamannya begini, tiap orang yang mau diruqyah tidak semua perasaannya sama. Ada yang bisa takut kesurupan, ada yang memang begitu. Belum apa? Ya banyak kan orang yang batang mau ruqyah sampai sini sudah nggak mau saya sudah sembuh. Banyak seperti itu, takut mau diruqyah itu. Jadi olah nafas adalah salah satu ikhtiar kita untuk menenangkan hati dan pikiran. Bisa aja. Ya. Kemudian pelaksanaan ruqyah, setelah diruqyah, sama teknisnya apa terserah. Itu koridor sampean kemarin dibahas sama Ustadz Firdaus dan sebagainya. Itu kan hanya proses. Yang penting setelah ruqyah. Nih, pelaksanaan ruqyah.
Habis itu evaluasi setelah ruqyah, dievaluasi Dicek. apa gitu loh. Dicek apa? Dituangkan dalam Kertas. buku komunikator, Komunikator. buku itu. Catat. Gitu ya, Tad, ya. Iya, iya. Diberikan media untuk minum. Jadi waktu kamu siapkan airnya itu kan tadi ya, sudah ya. Terus diberikan media untuk mandi di rumah dengan herbal mandi rempah. Sediakan tuh ini buat mandi di rumah. Ini mandi di sini udah, nanti mandi di rumah sama ya. Kasih doa amalan apa yang kira-kira bisa membuat mereka lebih tenang. Oke, Tad? Iya. Terus anjurannya apa? Membeli herbal penyakit apa yang terkait. Iya. Misalnya Nah, lambung, lambung. ya beli lambung. Melawak. Terus membeli herbal pembangkit energi. Herbal pembangkit energi itu terdiri dari 41 macam jenis herbal yang untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit. Ya. Yang ketiga, mengambil program paket. Nanti suruh pekam tiap seminggu sekali apa 2 minggu sekali. Itu Tad gambarannya. Ya. Oke Tad ya. Ke gambar. Paham ya? Paham. Oke Tad, demikian sekilas tentang penyelarasan Ustadz Pram di DHBH Dewan Harkat Baitul Hikmah dalam bidang ruqyah. Ntar dulu. Belum, Pak. Oke ya. Saudaraku, demikian. Ya. Kemudian Ustadz Pram, matur nuwun Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.